Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini, saya masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, yaitu cerita yang berjudul Misteri Hutan Tawengan, yaitu pada bagian kelima. Dan cerita ini diambil dari salah satu akun Kaskus yang bernama Indra 057. Inilah cerita selengkapnya. Fitnah nak, fitnah yang kejamlah yang mengakhiri hidup perempuan itu. Saya masih kurang mengerti mbak. Laki-laki Anggi yang bersuara. Kau terlalu banyak bertanya, dengus Permadi. Sepertinya dia mulai tertarik dengan cerita Mbah Mo. Baiklah, akan kuceritakan kisah selengkapnya. Kembali Mbah Mo terkekeh, menyadari ketidaksabaran pendengar ceritanya. Jadi waktu itu, menjelang pemilihan bayan yang baru, Salim, bayan yang lama, sudah hampir habis masa jabatannya. Namun sebagian besar warga berharap Salim masih mau mencalonkan diri lagi. Mengingat bahwa Salim memang bayan yang baik dan bijaksana, Salim pun menyanggupi, dan lawan Salim dalam pemilihan bayan itu adalah Kang Atmo, yang sekarang kalian kenal sebagai ayah dari bayan yang menjabat sekarang. Mbah Mo berhenti sebentar untuk menyulut rokok tingwenya, lalu melanjutkan ceritanya. Namun ada yang mengganjal Kang Atmo, tak lain adalah Nyasi. Entah bagaimana ceritanya, Nyasi ternyata hamil, mengandung benih dari Kang Atmo. Sebenarnya, Nyasi hanya menuntut untuk dinikahi, tapi Kang Atmo keberatan, karena ia sendiri telah memiliki istri. Alih-alih menikah Nyasi, Kang Atmo justru meminta Nyasi untuk menggugurkan kandungannya. Manusia bejat, gumam Permadi. Ya begitulah nak, manusia bejat, itu julukan yang pantas untuknya. Mbah Mo meneruskan ceritanya. Nyasi tentu saja tak mau menggugurkan kandungannya. Justru ia mengancam akan menyebarkan aib ini jika Kang Atmo tak mau menikahinya. Tentu saja Kang Atmo seperti kebakaran jenggot mendapat ancaman seperti itu. Reputasinya sebagai calon bayan bisa tercoreng. Kang Atmo tak ingin hal itu terjadi. Tak ada cara lain untuk menutup aib itu selain melenyapkan Nyasi. Kang Atmo dengan kesaktian yang dimilikinya menyebarkan penyakit aneh pada penduduk desa dan menjadikan Nyasi sebagai kambing hitam. Warga terpengaruh dan terjadilah tragedi itu. Nyasi berhasil dilenyapkan, dan Salim yang masih menjabat sebagai bayan mengundurkan diri, merasa gagal menyelamatkan warganya. Kang Atmo tertawa puas. Sekali merengkuh dayung 230 terlampaui. Selain berhasil menyingkirkan Nyasi, ia juga berhasil menyingkirkan lawannya dalam pilihan bayan. Dengan mulusnya, Kang Atmo berhasil menduduki jabatan bayan di desa ini. Tragis sekali nasib Nyasi mbah, Anggi menyela. Ya begitulah. Meski ia tak tewas saat dilempar ke jurang itu, tapi dia meninggal saat melahirkan anak yang dikandungnya. Ucapan Mbah Mo yang sebenarnya pelan itu ternyata mengejutkan ketiga orang yang mendengarkan ceritanya. Jadi, serempak ketika orang itu menatap Mbah Mo. Ya, aku yang waktu itu kurang setuju dengan tindakan Kang Atmo. Diam-diam menyelinap ke dasar jurang. Beruntung sebelum tubuh Nyasi mendarat di dasar jurang, aku berhasil menangkapnya. Ia selamat dari kematian yang mengenaskan. Namun entah karena trauma atau apa, bayi dalam kandungannya keluar sebelum waktunya. Aku panik waktu itu, karena tak punya pengalaman menolong orang yang melahirkan.
Apalagi di tengah hutan belantara, tak ada yang bisa dimintai pertolongan. Akhirnya, Nyiasi mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah masih sempat menitipkan bayi yang dilahirkannya kepadaku, tak banyak yang bisa kulakukan. Aku menguburkan jasad Nyiasi di hutan ini, dan bayinya aku titipkan kepada salah satu familiku yang tinggal di desa lain. Karena aku tak mungkin membawanya pulang ke desa. Lalu, di mana bayi itu sekarang, Mbah? Laki-laki yang menyela. Itulah inti dari yang ingin ku sampaikan. Mbah Mo kembali menghentikan langkahnya, lalu menatap ke arah ketiga anak muda itu. Bayi itu adalah kamu, Nak Permadi. Apa? Jadi, ya, suka atau tidak, kamu adalah anak kandung dari Mbah Atmo Suwiryo. Orang yang mungkin selama ini paling kamu benci itu adalah ayah kandung kamu. Orang yang mengukir di warga kamu. Mbah Mo mengakhiri ceritanya. Permadi tertegun, wajahnya menegang, gigi geliginya bergemeletuk menahan emosi. Tangannya mengepal dengan urat-urat yang menonjol di lengannya. Jadi begitu ya, geram ucapan Permadi. Dia yang mau kerja wargaku, dan dia juga yang menghabisi nyawa ibu kandungku. Begitulah kenyataannya, Nak. Mbah Mo berkata pelan. Bodarmi, perempuan yang selama ini kau anggap sebagai ibu itu, kepadanya lah dulu waktu kamu masih bayi aku titipkan. Setelah kamu berumur 5 tahunan, atas permintaanku, ia pindah dari desanya ke desa Patrolan. Sampai kamu besar, menikah dan punya anak. Sejenak suasana menjadi hening. Keempat orang itu saling terdiam, menunggu reaksi dari Permadi. Suara binatang malam terdengar jelas. Hawa semakin dingin, dengan kabut yang semakin menebal. Kita lanjutkan perjalanan. Hanya itu kata-kata yang keluar dari mulut Permadi, lalu melangkah diikuti oleh ketiga orang lainnya. Berbagai pertanyaan menggelayut di benak ketiganya, mencoba menerka-nerka apa yang ada di pikiran Permadi saat itu. Bagaimana ini, Mbah? Bisik Mas Parto sambil berjalan di samping Mbah Mo. Biarkan saja dulu, sepertinya dia sangat terguncang. Kita ikuti saja kemana ia akan berjalan. Aku yakin, kalau dulu Nyiasi yang menolongnya, maka kali ini juga ia akan menuntunnya untuk menyelesaikan masalah ini. Mbah Mo juga berbisik. Di mana kau kuburkan jasad ibuku, Mbah? Permadi bertanya tanpa menghentikan langkahnya, bahkan tanpa menoleh sama sekali. Di bawah pohon randuan las besar di dekat jurang bagai sana, jawab Mbah Mo. Kita ke sana, kata Permadi tegas. Episode Jurang Bangkai. Angga menggeliat lalu mengerang lirih, merasakan sakit yang teramat sangat di sekujur tubuhnya. Tulang belulangnya berasa remuk redam, memar, lebam, dan bekas luka-luka dengan darah yang mulai mengering menghiasi seluruh badannya. Masih dengan tubuh terkapar di atas rerumputan, Angga mengerjapkan matanya, mencoba mengenali situasi di sekelilingnya. Hanya kegelapan yang ia temukan. Di sisinya menjulang tinggi bayan hitam, sebuah tebing yang sangat curam dengan batu karang yang mencuat di beberapa tempat. Bau busuk yang sangat menyengat menusuk hidung, membuatnya mual bukan kepalang. Pelan-pelan, pemuda itu kembali menggerakkan tubuhnya, mencoba untuk bangkit. Rasa sakit sebisa mungkin ditahannya. Setelah berhasil duduk, ia berusaha meringsut dan menyandarkan tubuhnya di tebing berbatu itu. Nafasnya tersengal, menahan rasa nyeri yang hebat di bahu kirinya. Sepertinya terkilir.
Kepalanya bening bukan kepala akibat bau busuk menyengat yang entah dari mana asalnya. Sejenak pemuda itu menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya kuat-kuat, mencoba menenangkan dirinya. Tangannya meraba saku celananya, mencari sebungkus rokok dan korek api. Syukur masih ada. Mungkin dengan menghisap asap bernikotin itu bisa sedikit menenangkan dirinya. Dikeluarkannya sebatang dari dalam bungkusnya, lalu dijepit di sela-sela bibirnya. Korek api ia nyalakan, dan anjir! Pemuda itu sampai melemparkan korek apinya saking kagetnya. Bias cahaya yang keluar dari korek yang ia nyalakan menangkap pemandangan yang sangat mengerikan. Tulang belulang berserakan di tempat itu. Tulang belulang manusia. Ada beberapa yang masih terbalut daging yang telah busuk dipenuhi belatung yang menggeliat-geliat menjijikan. Dari situ rupanya sumber bau busuk yang sejak tadi diciumnya. Angga memijit keningnya yang terasa semakin terasa pusing. Tempat macam apa ini? Nerakakah? Apakah itu berarti ia telah mati? Atau ini hanya sebuah mimpi? Ia mencubit lengannya. Sakit. Berarti ini bukan mimpi. Kalau ini bukan mimpi, jangan-jangan. Angga meraba-raba mencari korek api yang tadi tak sengaja ia lempar. Ketemu juga selai sapu tangan di sakunya. Digunakannya sapu tangan itu untuk menutup hidungnya. Sedikit bisa mengurangi aroma busuk yang memualkan perut. Dengan berbekal penerangan dari korek api, ia bangkit dan berjalan tertatih-tatih. Satu tangan memegang korek, dan satu yang lainnya berpegangan pada sisi tebing untuk menopang berat tubuhnya. Rasa nyeri di bahunya tak dihiraukannya lagi. Bagaimanapun caranya, ia harus segera meninggalkan tempat terkutuk ini. Beberapa kali kakinya tersangkut sulur semak dan tulang-tulang yang berserakan, membuatnya nyaris tersungkur. Beberapa kali juga ia mengerjapkan mata dan menggeleng-gelengkan kepalanya, mencoba mengusir rasa pening di kepalanya. Kadang ia berhenti sejenak untuk mengatur nafas, juga mengusir kunang-kunang di matanya. Kesadarannya mulai sedikit melemah oleh rasa sakit, juga rasa takut yang ia rasakan. Tidak, ia tidak ingin pingsan di tempat terkutuk ini, apalagi sampai mati di sini. Bergidik ia membayangkan tubuhnya menjadi santapan belatung seperti mayat-mayat yang ada di tempat itu. Membayangkan hal itu sedikit membangkitkan kesadarannya. Ia kembali melangkah tertatih-tatih menyusuri tepi tebing. Semakin lama ia semakin mempercepat langkahnya, ingin segera terbebas dari tempat itu. Hal itu membuat kehati-hatiannya sedikit berkurang. Kakinya tersangkut sebuah tulang yang melintang. Tubuhnya limpung kehilangan keseimbangan. Refleks tangannya mencoba meraih sulur semak-semak untuk berpegangan. Namun sulur itu tak terlalu kuat untuk menahan berat tubuhnya. Sulur semak itu patah, membuat tubuh kempal itu melayang dan terhempas ke depan. Tap. Beberapa senti sebelum tubuh Angga mencium tanah, sepasang tangan berjari lentik menahannya. Selamat, Angga bersyukur, meski ia tak tahu tangan siapa yang menahan tubuhnya. Dengan sisa-sisa kesadarannya, ia hanya menangkap bayangan wajah samar-samar dengan rambut panjang. Sebelum akhirnya pemuda itu benar-benar kehilangan kesadarannya. Ia pingsan. Pabayan duduk bersimpu di lantai tanah, menghadap tepat ke arah dipan di mana tubuh Mbak Atmo itu terbaring lemah. Asap dupa yang dinyalakan tepat di bawah dipan itu mengepul memenuhi ruangan, menyesakkan nafas tua Pabayan.
Lelaki itu mendesah, perasaannya gelisah, hatinya dipenuhi dengan pertentangan antara kewajibannya sebagai seorang bayan yang harus menjaga dan menyelamatkan desa beserta segenap warganya, dengan kewajibannya sebagai seorang anak yang harus berbakti kepada orang tuanya. Dihilangnya nafas panjang mencoba mengurangi beban di hatinya. Keris yang diberikan oleh Mbah Mo sore tadi dipeluknya erat-erat. Ingat, begitu tiba waktunya, tusukan keris itu tepat di jantungnya. Demikian pesan Mbah Mo. Episode Angga dan Perempuan Penghuni Jurang Bangkai. Angga membuka matanya, lalu memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Ah, syukurlah, sudah tidak ada lagi tumpukan tulang belulang yang berserakan dan bau busuk yang memualkan perut. Sepertinya ia berada di dalam sebuah ruangan sempit yang sangat sederhana, dengan bilik terbuat dari kulit kayu yang disusun sedemikian rupa. Membentuk sebuah dinding, ia sendiri terbaring di atas tumpukan jerami kering di sudut ruangan. Di sudut lain, ada sebuah tungku dengan kayu bakar yang menyala menerangi ruangan itu. Angga berusaha bangkit. Saat itulah ia sadar, tubuhnya nyaris telanjang. Jaket dan celana jeans yang tadi ia kenakan entah kemana, hanya menyisakan celana pendek yang bungkus tubuh bagian bawahnya. Kaos singletnya juga telah berubah fungsi menjadi semacam perban, melilit bahu kirinya yang cedera. Dicobanya menggerakkan bahunya itu, rasa sakitnya sudah banyak berkurang. Ada sesuatu yang menempel di setiap luka lecet dan lebam di tubuhnya. Entah obat atau apa. Yang jelas, Angga tak merasakan perih sama sekali. Angga berniat untuk berdiri saat sesosok perempuan muncul di ambang pintu. Jangan banyak bergerak dulu, luka-lukamu belum sembuh benar. Angga terberantak kaget. Penampilan perempuan itu sedikit menyeramkan. Rambut panjangnya acak-acakan, sebagian tergerai menutupi wajahnya. Pakaian yang dikenakannya kumal dan telah robek di beberapa bagian, memperlihatkan sebagian tubuhnya yang seharusnya tertutup. Makanlah. Perempuan itu meletakkan beberapa buah-buahan hutan di depan Angga yang masih bengong. Si perempuan lalu duduk di depan tungku, lalu masukkan beberapa potong ubi yang dibawanya ke dalam bara api. Wajah wanita itu nampak sedikit lebih jelas kini setelah mendapatkan penerangan dari kobaran api. Ternyata belum terlalu tua, mungkin hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Dan tak terlalu buruk juga, bahkan terkesan sedikit cantik. Andai ia memperbaiki sedikit penampilannya, hidungnya mancung dengan bibir mungil dan mata sedikit lebar, dihiasi bulu mata yang lentik. Angga tersenyum kecil, mengingat tadi ia hampir mengira bahwa perempuan itu adalah seorang nenek sihir. Alih-alih makan buah-buahan yang tadi diberikan oleh perempuan itu, Angga justru melangkah mendekati perempuan itu dan kemudian duduk di sampingnya. "Boleh aku duduk di sini? Udaranya sangat dingin," kata Angga. Perempuan itu hanya mendehem, lalu bangkit dan berjalan keluar ruangan. Sekejap kemudian ia kembali membawa pakaian milik Angga. "Pakailah." Perempuan itu melemparkan pakaian yang dibawanya ke arah Angga. Sedikit tidak sopan, tapi Angga memakluminya. Perempuan itu tinggal di hutan, jadi kesopanan mungkin tidak dikenal di sini. "Kaukah yang tadi menolongku?" tanya Angga setelah selesai mengenakan pakaiannya. Kembali perempuan itu hanya menggumam sambil membolak-balikan ubi yang dibakarnya.
Terima kasih ya, ucap Angga lagi. Namaku Angga. Siapa nama kamu? Sejenak perempuan itu menghentikan kesibukannya, lalu menatap Angga dengan tajam. Angga terperangah, semakin jelas ia melihat wajah perempuan itu. Benar-benar cantik. Kecantikan yang alami, tanpa polesan apapun. Sayang, tak ada senyum di wajah itu. Nengsi, jawab perempuan itu singkat. Nengsi? Angga mengulangi ucapan perempuan itu. Nama yang bagus. Kamu tinggal sendirian di sini, atau... Ucapan Angga terhenti saat perempuan itu kembali menatapnya. Sepertinya ia tak suka dengan orang yang banyak bicara. Maaf, bukan maksudku. Makanlah. Lagi-lagi hanya ucapan pendek yang keluar dari bibir mungil perempuan itu, sambil melemparkan sepotong ubi bakar yang telah matang ke depan Angga. Ia sendiri segera membersihkan ubi bakar yang dipegangnya, meniup-niupnya sebentar, lalu makannya dengan sangat lahap. Angga kembali tersenyum melihat cara makan perempuan itu. Benar-benar rakus, seperti orang yang telah berhari-hari tak makan. Sambil membersihkan ubi bakar miliknya, Angga kembali memperhatikan perempuan di depannya itu. Entah kenapa, pemuda yang biasanya sedikit cuek dengan wanita itu sangat mengagumi perempuan bernama Nengsi itu. Merasa diperhatikan, kembali Nengsi menatap ke arah Angga dengan mata bulatnya. Angga segera mengalihkan pandangannya dan berpura-pura menikmati ubi bakar miliknya. Beberapa saat mereka saling terdiam sambil menikmati makan malam sederhana mereka, sampai makanan mereka habis dan perempuan itu merebahkan tubuhnya di atas tumpukan jerami tempat Angga berbaring tadi. Tidak ada percakapan lagi. Hanya dalam hitungan menit, perempuan itu telah terlelap dalam mimpinya. Sedang Angga masih duduk di depan tungku, tak tahu apa yang akan dilakukan. Hendak tidur, hanya ada satu tumpukan jerami tempat tidur ruangan itu. Selebihnya hanya lantai tanah yang dingin. Akhirnya, ia hanya bisa duduk terkantuk-kantuk bersandar pada dinding pondok itu, sambil sekali menepuk nyamuk-nyamuk hutan yang hinggap di kulitnya. Suasana malam yang sunyi membuat Angga teringat kembali dengan kejadian yang baru saja dialaminya. Beruntung ia selamat, meski ia masih terjebak di hutan ini bersama perempuan cantik, namun sedikit aneh itu. Bagaimana nasibnya Sokari? Dan bagaimana nasib Anggi? Selamatkah ia? Atau makhluk-makhluk itu juga menangkapnya? Berjuta pertanyaan menuntut sebuah jawaban di benak Angga, membuat pemuda itu resah. Episode Makam Nyasi. Di mana kau kuburkan jasad ibuku, Mbak? Permadi bertanya tanpa menghentikan langkahnya, bahkan tanpa menoleh sama sekali. Di bawah pohon randu alas di dekat jurang bangkai sana, jawab Mo. Kita ke sana, kata Permadi tegas. Tunggu, Anggi menyela. Bagaimana dengan Bangga? Bukan urusanku, dengus Permadi sambil terus berjalan. Hei, setega itukah dirimu? Suara Anggi meninggi. Dengar Nona. Permadi berbalik dan menatap Anggi tajam. Aku sudah peringatkan agar kalian tidak datang kemari. Kalau kalian sekarang terlibat masalah, itu karena kalian yang keras kepala. Jadi tanggung sendiri akibatnya. Jangan coba-coba melibatkanku dalam masalahmu. Oh, seperti itu. Aku tak kalah tajam menatap Permadi. Baiklah, aku juga tak butuh bantuanmu. Kita berpisah di sini. Aku akan mencari abangku, dengan atau tanpa kalian.
Tunggu. Mas Parto menyambarkan Anggi yang sudah bersiap untuk beranjak pergi. Tahan emosi kalian. Kita bisa bicarakan baik-baik masalah ini. Tidak, Mas. Anggi mencoba melepaskan tangannya dari pegangan Mas Parto. Aku sudah muak dengan laki-laki sombong yang tak berperasaan itu. Aku juga sudah muak dengan gadis cengeng yang sok kuat sepertimu. Permadi tak mau kalah. Begini saja, Mbah mau mencoba menengahi pertikaian itu. Anggi, lebih baik kamu memang tetap bersama kami. Hutan ini berbahaya. Jangan sampai kamu nanti justru menjadi korban. Soal abangmu, aku yakin, selamat atau tidak, dia pasti berada tak jauh dari jurang bangkai itu. Dan kau Permadi, bersikaplah lebih lembut kepada seorang perempuan. Anggi terdiam. Permadi mendengus. Rombongan itu melanjutkan perjalanan dalam diam. Oh iya Mbah, Mas Parto mencoba memecah kesunyian. Bagaimana sih Mbah begitu yakin kalau sosok putih itu adalah Nyasi? Sebenarnya, aku tak juga begitu yakin, jawab Mbahmu. Namun belakangan ini, beberapa kali Nyasi menemuiku, kadang dalam mimpi, kadang juga melalui bisikan-bisikan yang kuterima saat menyepi. Apa yang disampaikan beliau, Mbah? Tanya Mas Parto lagi. Intinya, ya dia hanya ingin bertemu dengan anaknya yang dulu dititipkan padaku. Mbah Mo melirik sekilas kepada Permadi, dan juga ia menyesali segala perbuatannya yang terdahulu. Menyesali? Perbuatan apa yang ia sesali, Mbah? Bukankah beliau orang baik yang justru menjadi korban fitnah Mbah Atmo? Mas Parto sepertinya semakin penasaran. Ternyata banyak misteri yang tersimpan di balik sejarah desa Patrolan. Yang baik tak selamanya baik, Nak. Demikian juga sebaliknya. Kembali Mbah Atmo menyulut rokok tingwenya. Dendam dan sakit hati bisa merubah sifat seseorang. Meninggal dengan cara yang mengenaskan. Ditambah, ia harus berpisah dengan anak yang ia lahirkan, bahkan tanpa sempat untuk menyusuinya, membuat arwah Nyasi tak tenang. Dendam yang ia bawa membuatnya memilih jalan yang salah. Perempuan itu menjual jiwanya kepada siluman monyet penghuni hutan ini. Dengan imbalan, para siluman itu membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang menghabisinya. Jadilah, desa Patrolan mendapat teror habis-habisan dari siluman monyet itu. Satu persatu warga yang dulu ikut melenyapkan Nyasi, lenyap secara misterius. Mengerikan, desis Anggi Belan. Itu belum seberapa, Nak. Lanjut Mbah Mo. Kang Atmo yang menyadari hal itu, tentu saja tak mau tinggal diam. Dengan kesaktian yang dimilikinya, ia berhasil mempengaruhi Raja Siluman Monyet itu. Dari yang awalnya membantu Nyasi, kini berbalik musuhinya. Jiwa Nyasi dikurung, dan anak keturunannya diincar untuk dilenyapkan. Itulah sebabnya dulu Permadi dan istrinya sampai terjebak di hutan ini. Dan karena itu juga, dulu aku ikut mendukung untuk mengusir Permadi dari desa. Bukan karena aku membencimu, Nak, tapi itu yang aku lakukan semata-mata demi keselamatan kamu. Selama kau masih di desa ini, Kang Atmo akan terus mencoba untuk melenyapkanmu. Laki-laki biadab. Permadi kembali merutuk. Setelah masalah ini selesai, akan kuhabisi laki-laki itu. Jangan terlalu menurutkan dendam, Nak. Biar bagaimanapun, dia adalah ayah kandungmu. Dan yakinlah, segala perbuatan baik ataupun buruk, suatu saat pasti akan mendapatkan balasannya. Permadi terdiam. Demikian juga dengan Anggi dan Mas Parto.
Mereka kembali melanjutkan perjalanan dalam diam. Nah, kita hampir sampai. Itu pohon randu alas yang kumaksud. Dan yang di sana itulah yang disebut jurang bangkai. Sebisa mungkin hindari tempat itu. Jelas Mbah Mo. Tiba-tiba Anggi mendesis sambil memegangi lengan kirinya. Lengan yang kemarin nyaris remuk dicengkeram oleh Mbak Atmo kembali terasa sakit dan berdenyut. Kenapa Mbak? Mas Parto menyadari gerakan Anggi. Gak apa-apa Mas, cuma lenganku yang kemarin dicengkeram oleh Mbak Atmo itu kembali terasa sakit, saut Anggi. Ini tidak bagus. Kita harus bergegas. Jika tanda yang dibuat Kang Atmo di lenganmu itu sudah bereaksi, itu artinya kehadiranmu di tempat ini sudah diketahui oleh para siluman itu. Mereka akan memburumu nak. Jadi hati-hati. Ujar wajah Anggi mendengar kata-kata Mbah Mo barusan. Teringat dengan kepuasan monyet siluman yang menyerang kakaknya beberapa waktu yang lalu. Tenang Mbak, Mas Parto menyentuh keris yang terselip di pinggangnya. Kami akan menjagamu. Akhirnya, sampailah mereka di bawah pohon besar itu. Permadi segera berlutut di depan makam sang ibu. Doa ia panjatkan dengan khusyuk. Tanpa terasa, air mata mengambang di kedua kelopak matanya. Ketiga orang yang menyertainya hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Sampai di sini dulu untuk ceritanya. Dan nantikan kelanjutan kisah ini di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.